Tri Evri Santiato SPD. Saya mahasiswa PPG Mapel Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta angkatan pertama tahun 2020. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang zat aditif dan aditif untuk kelas 8 semester 1 di SMP Negeri 4 Purworejo. Selamat menyaksikan. Selamat siang para siswa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, meskipun dalam keadaan pandemi kalian tetap berangkat ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Tetap dipakai maskernya ya, maskernya tetap dipakai. Kemudian bersyukur kalian masih diberi kesehatan dan bisa hadir di ruangan ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar nanti bisa berjalan dengan lancar, silakan untuk ketua kelas untuk hari ini, silakan untuk memimpin berdoa dulu. Dipersilakan Nur Asyari. Ditemani dulu, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Baik, terima kasih para sekalian. Selanjutnya, Pak Evri ingin tahu kehadiran kalian. Nanti saya bacakan satu persatu sambil mengangkat tangan, ya. Baik, saya absen dulu satu persatu untuk tahu keadaan kalian. Baik. Ilham, dicari. Oke, Ilham masuk. Kemudian Ikomea, oke, masuk. Kailam, oke. Mela, Nafal, Rasari, masuk. Octavia, Priaga, Selvia, Sigit, Tegar, Ina, Binata, masih. Dan kalian sudah maskeran semua ya, jadi nanti jaga jarak. Dan nanti skenario hari ini nanti kalian pembelajaran dengan mengamati. Ya, mengamati kemarin sudah saya tugasi untuk membawa kemasan atau makanan boleh, minuman boleh. Ya, nanti dibawa. Nanti kita akan mengamati itu. Nanti kita mengamati sambil berkelompok. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kemarin Pak Evri sudah menyampaikan tentang materi ini. Materi apa kemarin? Apa? Sistem pencernaan makanan. Ya. Jadi di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam sistem organ, salah satunya sistem pencernaan makanan. Baik, dari kalian siapa yang tahu kemarin sistem pencernaan itu manfaatnya atau fungsinya untuk apa? Oke, silakan siapa yang tahu? Oke, Selvia, silakan. Pencernaan fungsi untuk mencerna makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Oke, terima kasih. Tadi teman kalian Selvia sudah menyampaikan agar makanan itu dapat dicerna. Ya, salah satunya dapat diserap oleh tubuh, yaitu nutrisinya, ada mineralnya agar bisa terserap. Maka perlu adanya namanya sistem pencernaan. Berarti kesimpulannya, makanan yang masuk nantinya harus bermanfaat, harus bernutrisi. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan sekarang? Ada apa dengan makanan-makanan sekarang? Nanti yang kita akan amati, kita akan pelajari hari ini. Terima kasih tadi Selvia sudah menyampaikan itu. Lanjutnya, nah, depan tadi bicara makanan, ya. Ini jam siap, ya, fokus makanan gitu ya. Jadi pada makan, pulang makan gitu ya. Nah, itu kan ini, ternyata ada makanan. Ini makanan apa tadi? Bolu ya, bolu kukus betul ya. Nah, ini ada dua bolu kukus, bentuk bolu kukus seperti ini. Kita amati. Apa yang dapat kalian amati dari gambar ini? Ya, apa yang kalian dapat amati dari gambar ini? Oke, silakan. Ilham. Oke, ada gambarnya apa tadi? Ilham. Tampilannya menarik. Oh, tampilannya menarik gitu ya. Tampilannya menarik. Nah, betul ya. Ada sesuatu yang menarik di makanan itu ya. Nah, ini ada apa ini yang menarik? Nah, nanti kita coba. Apa yang kedua? Siapa lagi? Nah,
kenapa itu? Oh ya, silakan, Kayla. Karena dari katanya Pak, yang dia katanya zanya karena tidak ada berarti mengandung zat pewarna. Oh gitu ya. Jadi makanan ini tadi menurut Ilham menarik. Ternyata sama Mela, oh menarik Pak, betul karena ada pewarnanya. Nah ini beberapa makanan tadi untuk menarik salah satunya dikasih apa tadi? Zat pewarna ya. Padahal mungkin saja zat pewarnanya ini bagi tubuh tidak ada manfaatnya, tapi hanya untuk mungkin tadi menarik Pak. Oh berarti ini zat yang ditambahkan salah satunya untuk menarik siapa? Perhatian pembeli. Walaupun aslinya pewarna itu mungkin tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita, ya. Tapi tidak semua, gitu ya. Oke, tadi sudah pengamatan Ilham sama Mela, terima kasih. Menarik dan ada zat pewarnanya. Itu tadi ya, apa yang menyebabkan beda? Tadi karena ada zat pewarnanya. Lanjut. Selanjutnya mungkin tidak tahu lah zat yang ditambahkan tadi, ya zat yang ditambahkan tadi itu namanya tadi namanya zat pewarna. Itu disebut dengan apa? Mungkin pernah membaca, mungkin tahu, ada yang tahu? Oke, ini ada, silakan. Yang saya tahu kayaknya mengandung zat adiktif, Pak. Namanya apa tadi? Zat aditif. Nah, jadi Priaga udah membaca. Itu Pak saya pernah melihat itu namanya zat aditif ya, bukan adiktif. Karena ada aditif, ada aditif. Nah, yang kali ini juga nanti kita bahas. Apa sih zat aditif tadi? Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Ya, jadi hari ini tanggal 17 November 2020 pertemuan 1 di zat aditif. Tujuannya yang pertama kalian nanti bisa mendefinisikan apa tadi zat aditif. Tadi yang Anda bilang zat tambahan itu aditif. Ya mungkin nanti namanya lebih panjang lagi. Kalian bisa kalau ada soal apa itu zat aditif bisa menjawab. Yang kedua dapat menentukan mana zat aditif yang apa? Alami, mana yang buatan atau sintetis. Ya. Siswa dapat mengidentifikasi zat aditif tadi kalian bisa menentukan. Jadi kalau membeli makanan atau minuman bisa membaca. Oh ini maksudnya ini zat aditif ini. Nanti coba kalian nanti lihat apa yang kalian bawa ditulis di nanti LKPD yang Pak Efri bagi. Nanti kalian amati bersama dengan kelompok kalian. Ya kalian nanti bisa tahu, bisa membedakan, bisa memilih makanan yang sehat untuk kalian, ya, yang dikonsumsi untuk tubuh kalian. Agar apa? Sistem pencernaan kita tetap sehat, dijaga, jangan sampai sering terpapar oleh zat aditif apalagi yang buatan. Gitu ya. Baik. Nah, sebelum kalian nanti setelah ini, ya kalian berkelompok, kemudian nanti tadi bagaimana nanti disetting sedemikian rupa. Nah sebelumnya coba kita lihat tayangan yang di depan ini ya. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya dari tayangan ini silakan. Kita saksikan dulu tayangan berikut. Petugas Dinas Kesehatan Karanganyar, Jawa Tengah merazia makanan di beberapa pasar tradisional di Karanganyar, Jawa Tengah. Hasilnya petugas menemukan sejumlah makanan yang mengandung bahan pewarna tekstil yang masih beredar. Petugas Dinas Kesehatan setempat memeriksa seluruh makanan dan minuman yang dijual di Pasar Ngelano, Kecamatan Tasikmadu. Petugas memeriksa cendol serta makanan ringan dalam kemasan. Dari semua makanan ini, petugas mengambil sampel yang dicurigai mengandung zat kimia berbahaya. Setelah diperiksa, makanan tersebut positif mengandung rodamin B yang biasa digunakan sebagai pewarna tekstil. Makanan dengan pewarna tekstil sangat berbahaya karena dapat memicu kanker apabila sering dikonsumsi. Mungkin ada yang mau menanyakan atau mungkin ada sebuah pertanyaan dari tayangan ini. Oh, silakan, Jonathan. Oh ya, tadi Jonathan menanyakan apakah ada tadi ya zat pewarna atau tambahan lain selain zat pewarna tadi Pak. Nah ini tadi ya pertanyaan Jonathan, kita bahas apa sih selain dari zat pewarna tadi Pak. Itu baik, mari kita diskusikan, kita masuk ke pembelajaran inti. Kalian nanti berkelompok membentuk 5 kelompok, silahkan memilih sendiri. 3, ada yang 3, ada yang 4. Nah ini biasa saja.
ini sudah 4. Ini aja. Ini jangan 4 ini. Sini. Ya baik. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, baik. Ya, baik teman-teman sekalian, saya bagikan. Nah, nanti kalian siapkan, coba tunjukkan dulu tugas yang telah saya sudah bawa, yaitu jam kemasannya. Oke, terima kasih. Kalian adalah siswa yang bertanggung jawab sudah membawa tugas yang sudah saya berikan. Ya, ini yang KBD. Bentuknya lembaran, silahkan diisi nanti nama anggota dan nama kelompoknya. Nama kelompok 1 bisa digunakan, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Dilihat baik-baik, di situ ada identifikasi masalah. Jadi memang masalahnya apa, kalian baca dulu. Terus kesimpulan awal dulu ya. Kesimpulan awal itu kesimpulan sebelum kalian melakukan pengamatan. Terus dibuka lembar berikutnya, nanti diisikan nama zat aditif yang ada pada bungkus makanan yang kalian bawa ya. Oke, selamat bekerja kelompok. Kita tunggu nanti hasilnya sekitar 20 menit ke depan. Kalau ada yang bertanya silakan ya, ditanyakan saja. Pak, ini menulisnya bagaimana? Mana maksudnya yang dimasukkan yang sebelah mana? Ya. Programnya orang. Hipotesis dulu. Nah, dari depan urut. Oke, sudah dibawa semua. Ya, oke, sudah satu kelompok dibawa semua. Contoh nih, perisa sintetis. Terus ada apa tadi? Ini apa? Misalnya ini apa nih? Nah, misalnya sukrosa, ini apa? Ada air, terus minyak nabati. Ini ya, minyak dari apa nih? Penguat rasa namanya apa? Nah, ini termasuk apa? Penguat rasa, nanti dicetak di sini namanya 1 sebutkan apa tadi? Mono. Nah, nanti pilih sama 1. Kalau yang sudah, silakan bisa menentukan depan, ya. Yang lainnya bisa jelas saja. Ini asam substrat ya. Nah, asam substrat kayaknya ada. Nah, apa itu namanya? Untuk kegunaannya itu apa? Ya. Nah, baru dapat 1. Kemudian dapat 1. Nah, ini ada jelas apa ini? Ini apa? Nah, apa namanya? Mana jelas itu sangat jelas tulisannya, mana nyari di lainnya itu keterangan jelas. Nah, makanya itu saja itu ya. Nah, namanya karnin C berapa? Cari lah lainnya. Baru nemu 1 kan? Iya. 5, 4, 7, 5. Nah, gitu. Apa tadi jantan? Nah, buatan lah kan ada namanya itu. Nah, itu ada keterangannya jelas. Cari yang lainnya. Mana lagi? Gula, itu gula sudah. Nah, itu makanan ini. Tadi mau, nah ini apa? Ini kok nggak ditulis ini? Ini apa? Apa? Apa ini? Penguat rasa. Ya, jadi tadi sudah kalian menemukan zat
zat aditifnya, kemudian silakan pindah ke pertanyaan, ya, pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Ya, jadi yang ada di LKPD itu sebutkan zat aditif yang dapat menggantikan dua zat aditif di atas. Misalnya kamu di situ menemukan ada pewarna, bisa ada pewarna. Nah, menurut kalian zat alami aditif alami apa yang bisa menggantikan zat pewarna itu? Di situ apa udah menemukan? Ya. Ini apa ya? Nah, itu apa? Pewarna apa? Pewarna. Itu pewarna digantikan buah naga misalnya ya, ada ya buah naga. Nah, gitu. Nah, itu maksud pertanyaan pertama, gitu ya. Pertanyaan kedua, itu kalian menurut kalian mengapa itu di bungkus makanan kalian itu banyak zat aditifnya? Apa sih alasannya? Alasan menurut kalian kenapa itu yang banyak ditambahkan adalah zat aditif buatan? Ya, nanti kesimpulannya silakan disimpulkan dari hasil jawaban, dari hasil isi tabel itu kesimpulannya apa? Kesimpulan menurut kelompok kalian, hasil pengamatan, hasil menjawab pertanyaan itu apa yang disimpulkan? Betul? Ya, baik. Ya, waktunya segera kalau sudah bisa dikumpulkan. Kalian sudah bekerja cukup bertanggung jawab. Nanti silakan kita akan mendengarkan hasil dari pengamatan beberapa kelompok yang nanti akan diwakili oleh dua kelompok. Nanti kalian silakan untuk maju ke depan sesuai tadi yang sudah mengumpulkan ke depan. Baik, ya kita akan mendengarkan ya pemaparan hasil pengamatan yang dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan salah satu bisa maju ke depan untuk menyampaikan. Ya. Kelompok 5 ya tadi sudah mengumpulkan nama ya. Ya, kalau dibacakan sebutkan nama, terus kelompok, terus langsung ke hipotesis, terus tabelnya menemukan apa saja, kemudian pertanyaan, gitu ya. Tidak perlu bacakan langkah-langkahnya, ya. Yang keras ya, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan anggota 1 Octavia Rahmawati, 2 Ma'arifah Abdul, 3 Sofia Helfareta, 4 Ferazulia Amalita Zahra. 1. Hipotesis. Dari identifikasi masalah di atas, buatlah prediksi jawaban dari kolom di bawah ini, bahwa kebanyakan makanan saat ini mengandung banyak zat aditif yang alami maupun sintesis. Data hasil pengamatan. 1. Tartrazine Cl. Kelompok zat aditif berdasarkan kelompoknya yaitu pewarna.
Keterangan zat buatan. Karamel pewarna alami. Ya, betul. Xylitol pemanis alami. Mononatrium glutamat penyedap buatan. Asam sitrat pengawet buatan. Natrium succinat penyedap buatan. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, pikirkan diskusi pernyataan dua ini. 1. Sebutkan macam zat aditif yang alami yang dapat menggantikan dua zat aditif buatan atau sintetis di atas. 1. Sirup glukosa digantikan oleh gula, mononatrium glutamat digantikan oleh garam. 2. Jajanan di sekitar kalian saat ini banyak mengandung zat aditif dan paling banyak adalah zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa jajanan di sekitar kalian lebih memilih menggunakan zat aditif buatan atau sintetis daripada yang alami? Sebutkan 3 alasannya menurut kalian. 1. Karena makanan bisa menjadi lebih awet dan tahan lama. 2. Karena harganya lebih murah. 3. Karena tampilan akan terlihat lebih menarik. Kesimpulan dari pengamatan tersebut yaitu bahwa makanan itu mengandung banyak zat aditif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 5 yang sudah diwakili oleh Rama. Oke, kelompok yang kedua, silakan salah satu untuk mewakili. Silakan, ya, sedikit boleh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Silakan sedikit untuk memperkenalkan kelompoknya terus hasilnya. Waalaikumsalam. Terus, silakan terus. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Priyanka Nurul di Prasetyo adalah Cinta Agama. Hipotesis dari identifikasi masalah di atas buatlah jawaban pada pulau ini. Makanan yang tidak terlalu menarik biasanya mengandung kandungan nutrisi yang lebih banyak daripada makanan yang terlihat menarik. Oke. Nama zat aditif sulfurosa pemanis alami karbon pewarna buatan. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, coba pikirkan dan diskusikan pertanyaan ini. Sebutkan macam zat aditif yang alami yang dapat menggantikan dua zat aditif buatan atau sintetis. Ya. Oren RN digantikan wortel. Ya. Coklat brown digantikan kakao. Oke, terus. Jajanan di sekitar kalian saat ini banyak mengandung zat aditif. Yang paling banyak adalah zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa jajanan di sekitar kalian tidak memilih menggunakan zat aditif buatan atau sintetis daripada yang alami? Jika 3 alasan menurut kalian. Karena zat aditif buatan harganya lebih murah, rasanya lebih sedap dan lebih dapat mengawetkan makanan atau minuman. Kesimpulan, kita harus mengurangi pemakaian zat aditif buatan atau sintetis dan menggantinya dengan menggunakan zat aditif alami. Oke. Sekian, terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 tadi presentasinya untuk hasil pengamatan. Baik, para saudara sekalian, jadi kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah akan melakukan diskusi kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kegiatan yang bisa disimpulkan untuk hari ini? Silakan, Tania. Bahwa di dalam makanan itu banyak mengandung zat aditif. Oke, tapi 1 tadi. Mungkin ada yang nambahin lagi? Oke, silakan, kakak. Pernyataan yang saya amati Ya. adalah zat aditif buatan. Zat aditif buatan ya. Tadi daripada alami tadi ya. Oke, itu tadi kesimpulan lagi bahwa zat aditif itu banyak digunakan dalam makanan, minuman. Maka kita dalam memilih makanan juga kalau bisa ya dibaca dulu komposisinya. Kemudian zat aditif bisa ditambahkan dalam makanan, aturannya tertentu. Jadi tidak sembarangan ngasih memberi apa? Zat aditif. Kemudian
kita harus kalian sebagai siswa tahu bahwa yang zat aditif buatan bagaimana menginformasikan kepada masyarakat ini loh ada zat aditifnya alami. Tadi pewarna, tadi ya pewarna itu ada wortel itu untuk pewarna oranye ya, macam-macam itu pengawet bisa pakai garam, misalnya ikan asin itu pakai garam untuk mengawetkan ya. Jadi setelah kalian baca literasi di buku paket mungkin saat kalian membaca menemukan oh ternyata zat aditif itu ada dua, apa? Alami dan buatan. Apa saja kalau untuk peruntukannya zat aditif itu fungsinya ada untuk 4 hal. Sebagai pewarna, untuk tambahan untuk pewarna, untuk pemanis, pengawet dan penyedap. Itu ya, itu pasti tambahannya. Jadi di literasi di buku paket dan LKS kalian sudah lengkap. Hari ini tadi mengidentifikasi kalian bisa nggak membaca komposisi itu. Ternyata tadi ada beberapa yang masih kebingungan membaca nulis itu mana Pak bahan pengawetnya, pewarnanya sudah jelas tuh. Jadi kalau pabrik yang jujur pabrik yang jujur itu menuliskannya sudah ditambahi pewarna sintetis namanya apa. Tapi kalau yang tidak jujur hanya nuliskan saja, pembeli itu suruh nyari sendiri ini alami apa buatan, komposisinya apa gitu. Jadi kalau yang bagus bisa ditulisi oh pewarna, oh ini pewarna sintetis. Tadi aja ya yang sudah ada tulisannya lengkap, jadi tahu pembeli itu mau milih mau beli apa tidak ya. Sebagai penutup saya bagikan evaluasinya ya. Saya bagikan ini adalah untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Saya ingin tahu apakah kalian sudah memahami dari pembelajaran hari ini. Diberi nama kelas untuk evaluasi ini diberi nama kelas Teman-teman sekalian, terima kasih tadi evaluasi sudah kalian kerjakan dan untuk selanjutnya nanti saya cek apakah hasil dari evaluasi kalian nanti perlu pengayaan. Ada pengayaan itu apakah minggu depan kita akan menyampaikan kembali ya atau nanti dengan penugasan ya. Baik, nanti kalian sampai rumah nanti dicek ya ada penugasan dari saya melalui Google Classroom seperti biasanya, nanti dicek itu untuk penugasan sesuai untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dan akan menyampaikan materi selanjutnya. Kalau tadi aditif ya, kalau untuk minggu depan nanti ada rujukannya aditif atau psikotropika. Jadi ada yang namanya narkoba ya, kemudian ada tahu sabu-sabu, ada nikotin dan sebagainya. Kalau aditif itu biasanya membuat kecanduan. Jadi ciri-ciri aditif itu kalau bikin kecanduan itu aditif. Kalau aditif adalah zat tambahan makanan. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menarik, alhamdulillah. Jadi kalian tahu ya sekarang bahwa ternyata apa? Bungkus makanan itu, makanan minuman itu ternyata komposisinya itu bisa kita ketahui apakah itu aditif buatan atau aditif alami, gitu ya. Jadi saya harapkan bentuk kerja kelompok ini bisa membuat ya suasana pembelajaran lebih menarik lagi, begitu ya. Itu dari saya dan nanti setelah ini kita atur dulu agar keadaannya kelas seperti semula dulu. Oke, nanti kita akan memimpin Buddha dulu. Sekarang dikembalikan dulu ke posisi semula, tetap jaga kebersihan. Silakan nanti bungkus-bungkusan makanannya nanti saya dibawa atau bisa dibuang ke tempat sampah. Tetap menjaga kebersihan, jangan dibawa pulang. Ya, terima kasih dalam posisi terakhir kembali. Jadi
tanggung jawab dibuang dulu ya. Hari ini pembelajaran yang kita lakukan ya sudah selesai untuk zat aditif. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan nanti ketua kelas sekali lagi untuk memimpin doa agar kita pulang sampai rumah dengan selamat. Kalian tetap sehat dan besok pagi bisa